Fungsi Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disebut BPMP-TSP, Kabupaten Bogor sudah jelas tugasnya menerbitkan seluruh perizinan, baik izin mendirikan bangunan, izin peruntukan pemanfaatan tanah maupun perizinan lainnya. Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang pada BPMP-TSP, Suryanto Putra mengingatkan agar izin mendirikan bangunan gedung boleh dilakukan apabila kegiatan pembangunan telah dikeluarkan oleh BPMP-TSP. Bidang yang saya tangani adalah bidang perizinan pemanfaatan ruang. Pada bidang izin pemanfaatan ruang itu merupakan izin dasar saat orang ingin melakukan suatu kegiatan, yaitu contohnya izin peruntukan penggunaan tanah dalam rangka jika orang sudah memiliki lahan atau orang bekerja sama dalam memiliki lahan, kemudian dia ingin membuat suatu kegiatan usaha, maka dia harus menempuh dulu namanya izin peruntukan penggunaan tanah. Atau yang kedua, menempuh izin lokasi. Izin lokasi adalah izin dalam rangka perolehan tanah. Orang ingin berinvestasi, maka terlebih dahulu dia harus menempuh izin lokasi untuk penguasaan lahannya. Setelah itu ada namanya izin ruang milik jalan. Izin ruang milik jalan itu adalah setiap orang melakukan kegiatan usaha yang aksesnya menggunakan jalan kabupaten, jalan provinsi atau jalan nasional, maka dia ada kewajiban menempuh izin penggunaan ruang milik jalan tersebut yang nantinya ada retribusinya. Selanjutnya ada namanya izin prinsip. Izin prinsip itu hanya izin dalam rangka untuk pendataan investasi setiap pelaku kegiatan usaha. Terus yang terakhir namanya izin mendirikan bangunan atau IMBG, izin mendirikan bangunan gedung, itu baik untuk perumahan maupun non perumahan. Dimana izin mendirikan bangunan gedung ini setiap orang belum boleh melakukan satu kegiatan pembangunan sebelum memiliki izin mendirikan bangunan gedung. Itu adalah izin-izin yang saya tangani. Pak, bagaimana caranya supaya izin-izin ini dapat mudah diperoleh oleh masyarakat? Nah, untuk itu maka sebenarnya di website-nya BPMP-TSP itu sudah ada izin-izin apa saja yang ada ditangani oleh BPMP-TSP Kabupaten Bogor. Nah, di situ bisa dilihat, kemudian sebaiknya pemohon juga jangan kalau mempercayakan kepada orang lain, maka itu adalah orang-orang yang memang benar-benar yang menguasai atau dikenal oleh si pemohon atau bagian dari staf perusahaan, kan? Dan itu pemohon langsung menuju ke BPMP-TSP untuk mendapat informasi yang sejelas-jelasnya, karena di BPMP-TSP sudah disiapkan namanya customer service, itulah nanti yang bisa menjelaskan setiap pemohon mau melakukan permohonan itu apa yang harus dilakukan. Pada prinsipnya permohonan itu akan mudah diproses jika memang secara administrasi kelengkapannya sudah dipenuhi. Dan nanti memang ada izin yang bisa langsung dikeluarkan jika itu adalah izin yang memang tidak perlu adanya pengkajian lebih lanjut. Contohnya tidak perlu peninjauan lapangan, tidak perlu pembahasan, maka izin itu bisa mudah segera. Contoh seperti SIU, TDP, itu hanya administrasi, bahkan kita sekarang pelayanannya bisa sampai 4 jam. Baik. Kalau yang izin-izin yang membutuhkan proses, yaitu peninjauan, pembahasan, pengkajian, maka itu cukup memakan waktu, tapi targetnya semua sesuai dengan SOP yang ada, itu adalah 14 hari. Baik. Pak Suryanto, apa yang diharapkan dari BPMP-TSP ke depan? Harapan kita ya sesuai dengan visi misi Kabupaten Bogor bahwa BPMP-TSP menjadi yang termaju di Indonesia, sehingga maksudnya yang termaju itu bisa menjadi percontohan kabupaten kota lain bagaimana proses pelayanan perizinan itu yang sebenarnya, yang sebaiknya gitu kan, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat kalau pelayanan perizinan itu yang transparan, akuntabel, kemudian yang cepat gitu, itu benar-benar bisa terwujud gitu. Dan pemohon benar mendapat kepastian hukum lah dalam rangka dia ingin melakukan suatu kegiatan usaha.
Sturyanto berharap dengan BPMP TSP Kabupaten Bogor dapat menjadi percontohan bagi kota dan kabupaten lainnya di tanah air. Ibah dan Rizky, TV Tegar Beriman.